kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Ngakak, akhirnya emosi jiwa. Deddy Budiarto tunjukkan amukan Anies Baswedan ke Karasarari politik tak naikkan hasil survei. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Komisaris PT Pelni Deddy Budiarto menunjukkan amukan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akibat safari politiknya tak naikkan hasil survei elektabilitas. Melalui akun Twitter pribadinya, Deddy Budiarto mengunggah berita berjudul Anies, kita tak gentar dengan material, kita tunjukkan kekuatan spiritual. Menurutnya, pernyataan bapak politik identitas tersebut sebagai bentuk kemarahannya akibat safari politik di berbagai daerah menggunakan private jet tidak menghasilkan tambahan elektabilitas, justru malah jeblok. Bahkan di sejumlah survei ia selalu dikalahkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sebelumnya Anies Baswedan mengakui perjuangan memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 tidaklah mudah. Bahkan ia menyebut lawan politiknya nanti memiliki kekuatan super besar. Hal itu disampaikan Anies dalam pidato politiknya di hadapan para relawan Amanat Indonesia atau ANIS di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2023. Lawan politiknya nanti, kata Anies, berasal dari pihak yang didukung dengan sumber daya besar karena mendominasi perpolitikan tanah air belakangan ini. Namun, ia meyakini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kendati demikian, ia menyatakan tak gentar melawan kekuatan besar itu. Ia menyatakan siap bersaing, beradu gagasan karena punya rekam jejak yang baik. Biarlah Anies ngamuk, biarkan dia marah, emosi jiwa karena namanya tak kunjung naik. Itu bukan karena ada pihak yang bermain di belakang untuk menjatuhkan Anies. Tapi ini karena masyarakat telah sadar bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi harus diteruskan. Dan orang yang meneruskan bukanlah Anies, tapi Ganjar Pranowo. Karena kalau Anies yang meneruskan kepemimpinan Jokowi bisa hancur pembangunan yang dikerjakan oleh Jokowi. Bahkan saat menyampaikan janji politik, Anies tidak kembali melihat terhadap kerusakan DKI Jakarta yang dibuatnya. Yang menjadi kritik perihal mobil listrik memenuhi jalanan contohnya. Saya kembalikan lagi. Memangnya Jakarta bisa keluar dari masalah kemacetan saat Anies memimpin? Tidak, tapi dia berani memperlihatkan apa yang dikerjakan di Jakarta. Bundir namanya kalau seperti itu. Berbeda dengan Ganjar, sopan santun dan adab yang baik adalah bekal Ganjar untuk melakukan pergerakan. Jelas attitude itu memang sudah melekat kuat dalam diri gubernur 2 periode itu. Makanya dimanapun dia berada, kehadirannya selalu diterima dengan baik. Dalam pertemuan akbar di Jember kemarin, Ganjar menyampaikan bagaimana memulai perjuangan dengan gotong royong bersama. Apa yang diutarakan Ganjar itu mampu membangkitkan semangat kader untuk memulai perjuangan, untuk saling bahu-membahu demi meraih kemenangan. Semua itu dilakukan agar negara kita tidak dipimpin oleh orang yang salah, karena hanya mengincar kekuasaan tanpa peduli bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya. Dari sini kita bisa menilai mana pemimpin yang mengerahkan rakyat ke tindakan baik dan mana yang justru merendahkan demi melancarkan aksi busuknya. Bagaimana kalau menurut Anda? Pahami publik bahwa Bapak Presiden Jokowi itu selain pejabat publik, beliau juga pejabat politik. Sebagai presiden, beliau memiliki kepentingan agar untuk 2024 siapapun nanti yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional ini benar-benar memahami. Penyesalan terbesar Surya Paloh, Jokowi disebut cawe-cawe ke capres. Rocky Gerung sebut Nasdem terlalu arogan ambil keputusan dalam pencapresan. Anies OTW dibuang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasak kusuk untuk mengatur kembali keadaan politik supaya dia masih punya grip. Untuk apa gripnya itu?
Ya untuk meloloskan dinastinya, untuk memberi jalan baru pada oligarki masuk pada kekuasaan baru. Usai mengumpulkan 6 ketua partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023 lalu, banyak pihak yang menilai bahwa Jokowi terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam mendukung calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, dan PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono. Namun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang sebenarnya juga merupakan bagian dari koalisi pemerintahan tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Imbasnya, Ketua Umum Surya Paloh mengatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi akhir-akhir ini sedang renggang. Surya Paloh kemudian menitipkan pesan kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat 5 Mei 2023 lalu, yang meminta agar Jokowi tidak cawe-cawe dalam mendukung calon presiden tertentu. Pengamat politik Rocky Gerung yang mengatakan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut dilakukan karena ketidakjelasan status Nasdem, apakah masih bagian dari koalisi pemerintah atau tidak. Ia memandang bahwa Nasdem terlalu arogan dalam mencapreskan Anies Baswedan tanpa berbicara terlebih dahulu kepada Jokowi. Tapi memang poinnya bagus, semacam komunikasi, pernyataan resmi berdua dengan Pak Luhut bahwa dia Surya Paloh tahu supaya jangan menggusur dari kabinet. Pak Luhut maupun Pak Surya Paloh sama-sama menyetujui bahwa pemilu tetap jalan dengan pakem demokrasi. Tapi dalam operasi politik pasti istilahnya Anies atau Nasdem itu terlalu arogan untuk mengambil jalan sendiri. Padahal dia ada di dalam kekuasaan, kata Rocky Gerung dikutip dalam kanal YouTube-nya pada Senin 8 Mei 2023. Jadi, Nasdem mungkin bahwa Anies itu sudah menjadi selebriti politik. Jadi pertimbangan pragmatisnya ada di momentum itu. Tapi pertimbangan momentum ini membatalkan persepakatan etis di antara Jokowi dan Surya Paloh. Jadi publik juga mendeteksi bahwa kemungkinan besar Jokowi tersinggung dengan keputusan radikal Nasdem tersebut. Rocky Gerung kemudian mengatakan bahwa Nasdem saat ini perlu menegaskan langkah politiknya apakah tetap bergabung dengan koalisi pemerintah atau tidak. Kalaupun Nasdem masih ingin di dalam kabinet, kemungkinan besar Anies harus digeser, lalu mengubahnya capres dari internal Nasdem. Sementara itu, Rocky mengatakan bahwa cawe-cawe calon presiden tersebut buru-buru dilakukan Jokowi karena Ganjar Pranowo sudah lebih memihak Megawati dibandingkan dirinya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyatakan bahwa saat ini Jokowi sedang gelisah dan bingung menunggu keputusan politik Surya Paloh. Menurut saya ada benarnya pernyataan Rocky bahwa Nasdem terlalu arogan dalam mencapreskan Anies Baswedan tanpa berbicara terlebih dahulu kepada Jokowi, yang menjadikan Jokowi mengambil langkah politik. Karena memang posisi Nasdem sudah sangat tidak aman. Mereka terlihat panik bahwa apa yang dilakukan Presiden mengumpulkan 6 ketum partai pendukung pemerintah bisa menggoyahkan posisi Anies sebagai capres. Memajukan Anies Baswedan sebenarnya gambling yang sangat beresiko. Apalagi sekarang, elektabilitas Anies semakin mentok dan konsisten berada di bawah Ganjar dan Prabowo. Dan mungkin apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ada benarnya juga, bahwa ini saatnya perubahan itu mulai dijalankan, yakni dengan mengubah rencana semula dari mencapreskan Anies Baswedan lalu digantikan orang lain. Hahaha. Atau dalam prediksi lain, koalisi perubahan tidak akan bertahan lama, bisa bubar beneran atau minimal berubah komposisi anggotanya. Bahkan seperti yang saya katakan, sangat mungkin jagoan yang akan diusung ikut berubah pula. Bagaimana kalau menurut Anda?